Selamat datang di BK Medan Bincang Kolaborasi Kota Medan. Saya Kumala Utari, host dari BK Medan, akan menyajikan sejumlah informasi menarik dari pemerintah Kota Medan terkait sejumlah program prioritas yang telah dan akan dilakukan oleh Wali Kota Medan Bobi Nasution. Salah satu langkahnya adalah dengan segera diresmikannya Rumah Sakit Umum Daerah Medan Labuhan yang terletak di Jalan Kolonel Yosudarso kilometer 19, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan. Hadirnya rumah sakit tipe C ini diharapkan dapat menjadi tambahan layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di Medan bagian utara, seperti Medan Labuhan, Deli, Marelan, dan Belawan. Untuk mengetahui lebih jelas lagi bagaimana perkembangan terakhir dari Rumah Sakit Umum Daerah Medan Labuhan ini, bersama kami telah hadir Direktur Rumah Sakit Umum Medan Labuhan, Bapak Dr. Irlian Saputra, dan Kepala Puskesmas Medan Labuhan, Dr. Heva Julieta Sinaga, yang akan berbincang tentang sejumlah pelayanan kesehatan di wilayah Medan Utara. Selamat sore dan salam kolaborasi. Hari ini kami sedang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Medan Labuhan. Kita akan membahas seputar layanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD Medan Labuhan dan juga Puskesmas di kawasan Medan bagian utara. Telah hadir bersama kita Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Medan Labuhan, Dr. Irlian Saputra, dan juga Kepala Puskesmas Medan Labuhan, Dr. Heva Julieta Sinaga. Kita akan berbincang banyak tentang layanan kesehatan yang diberikan. Langsung saja kita menyapa Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Medan Labuhan, Bapak Dr. Irlian Saputra. Selamat sore, Bapak. Sore, Mbak. Apa kabarnya hari ini? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Pak Direktur, langsung saja terkait Rumah Sakit Umum Daerah Medan Labuhan. Terlebih dulu, saya ucapkan selamat atas dilantiknya Bapak oleh Wali Kota Medan, Bapak Bobi Nasution. Terima kasih, Mbak. Baik. Sejak dilantik oleh Bapak Wali Kota, apa saja yang telah dilakukan Rumah Sakit Umum Daerah Medan Labuhan ini agar segera bisa dioperasikan? Ya, terima kasih, Mbak Tari. Yang pertama, memang rumah sakit ini yang kita urus adalah mengenai perizinan. Ya, yang mana untuk beroperasi suatu rumah sakit harus adanya izin operasional. Yang mana oleh karena itu, itulah yang prioritas kita untuk kita kerjakan terlebih dahulu untuk pengurusan izin operasional. Kita sudah berkoordinasi dengan beberapa pihak untuk melakukan proses perizinan. Kita sudah berkoordinasi dengan Perkim, juga dengan Dinas Perizinan, termasuk Dinas Kesehatan, dan juga beberapa pihak terkait untuk proses perizinan tersebut. Nah, dan juga kita sudah mulai menyusun SDM, untuk di mana nanti penempatan SDM untuk setelah nanti rumah sakit beroperasional. Juga kita juga menyusun penempatan alat-alat kesehatan kita, dan juga nanti menyusun alur masuk pelayanan rumah sakit, yang mana nanti begitu nanti izin kita siap, kita bisa langsung melakukan operasional rumah sakit ini. Sudah dipersiapkan dengan sebaik mungkin? Sudah dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Baik, Pak Dir, untuk fasilitas fisik dan peralatan sendiri, sudah sejauh mana kesiapannya? Nah, untuk fasilitas fisik, kita ini rumah sakit tipe C, ya, yang terdiri dari 7 lantai, yang mana berdasarkan tipe C kita sudah siapkan 100 bed rawat inap. Nah, untuk fasilitas sendiri kita sudah, kalau dari segi peralatan kita sudah siap. Nah, cuma mungkin kita terkendala dengan fasilitas fisik bangunan, yang mana untuk lift pasien kita lagi dalam proses pengerjaan, karena ruang rawat inap kita terdiri dari lantai 5 dan 6. Jadi memang kita lagi proses menyiapkan lift pasien, tapi kalau secara keseluruhan, insya Allah mudah-mudahan sudah siap. Untuk estimasi keseluruhan selesai bangunan, kira-kira kapan? Untuk estimasi, kita targetkan kan rumah sakit dikerjakan oleh dari Dinas Perkim. Baik. Nah, dari Dinas Perkim, kita sudah berkoordinasi ke Perkim. Dari Perkim merencanakan ini selesai kontrak di bulan November. Di bulan 11 sudah selesai dari proses pengerjaan itu, dari lift dan juga ruang rawatan 5 dan 6. Baik, itu untuk bangunan fisik. Lalu bagaimana dengan kesiapan pelayanan dan tenaga kesehatan nantinya? Kalau tenaga kesehatan, kita sudah mendapatkan SK, sudah dilimpahkan dari BKD. Untuk tenaga kesehatan kita ada sekitar 121 tenaga medis. Kalau untuk kesiapan, kita pasti, ini kan masih ada proses nih, sekarang masih bulan 6. Kita mungkin nanti sambil berproses kita juga akan mempersiapkan tenaga medis kita. Baik. Mungkin kita bisa sertifikasi tenaga medis, mungkin kita bisa ikutkan untuk pelatihan-pelatihan yang mana nantinya agar setelah rumah sakit beroperasional ini, harapan kita tenaga medis kita sudah mumpuni
untuk melakukan pelayanan ke masyarakat Medan, khususnya masyarakat Medan Utara. Baik, Pak Dir, bisa dijelaskan dulu apa yang dimaksud dengan rumah sakit tipe C itu sendiri? Rumah sakit tipe C berdasarkan Permenkes sekarang adalah berdasarkan jumlah dari tempat tidur, ketersediaan tempat tidur. Yang mana kita berencana ini rumah sakit Labuhan adalah tipe C, maka dari tempat tidur kita sudah siapkan sesuai dengan Permenkes itu 100 tempat tidur, dan juga ada 4 pelayanan dasar. Ya, yang itu ada pelayanan kedokteran anak, bedah, obgyn, dan penyakit dalam, yang mana sekarang sudah tersedia di kita. Baik, Pak Dir, kita beralih dulu ke Kepala Puskesmas Medan Labuhan, Ibu Hepa. Ibu, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima Salam kolaborasi. Ya, salam. Apa kabarnya hari ini? Sehat, Mbak Tari. Sehat, Terima ya. kasih. Baik, Ibu, ada berapa jumlah puskesmas di wilayah Medan Utara dan apa saja pelayanan kesehatan yang diberikan oleh puskesmas kepada Ya, masyarakat? terima kasih. Di wilayah Medan Utara ada 9 puskesmas. Kami ada 9 puskesmas. Dimulai dari Puskesmas Medan Deli, Puskesmas Titipapan, Puskesmas Pekan Labuhan, Puskesmas Medan Labuhan, Puskesmas Martubung, kemudian ke arah Marelan ada Puskesmas Terjun dan Puskesmas Rengas Pulau, ke arah Belawan kita ada Puskesmas Belawan dan Puskesmas Sicanang. Ada 9 puskesmas, Iya, Ibu iya. ya. Baik, lalu untuk jenis penyakit apa saja yang bisa ditangani langsung oleh puskesmas yang disebut? Ada 144 diagnosa penyakit yang ditanggung oleh BPJS dan harus bisa dilayani oleh pihak puskesmas. Lalu untuk pasien sendiri, ketika puskesmas tidak bisa menangani, apa tindakan yang kita lakukan? Ya, untuk pasien-pasien yang datang ke puskesmas yang bertujuan untuk mendapatkan layanan kesehatan, jika tidak dapat ditangani di puskesmas, kita akan merujuk pasien tersebut ke rumah sakit. Dirujuk ke rumah sakit? Iya, betul. Baik, Ibu Eva, sejauh ini apa kendala yang Ibu temui selama menjalankan tugas di wilayah Medan Ya, Utara? terima kasih Mbak Tari. Kendala yang kami temui terutama di bagian rujukan ya, karena masyarakat di Medan Utara ini untuk rujukan agak sulit karena rumah sakit kan jauh ya dari Medan Utara ini. Biasanya masyarakat mengeluh karena jauh itu mereka perlu waktu atau biaya transportasi untuk mendapatkan rujukan, sehingga kadang-kadang masyarakat itu enggan untuk dirujuk ke rumah sakit. Gitu. Kira-kira alasannya apa, Ibu? Mereka enggan untuk dirujuk? Lebih spesifik lagi kira-kira Alasannya jauh. Jauh. Jadi mereka perlu biaya atau waktu ke rumah sakit yang dituju. Baik. Ya kan rumah sakit kan banyak yang Iya. di Kota Medan ya. Iya. Ya kita memang di Kota Medan juga, tapi mungkin arah ke utara, Aksesnya jauh. Medan Utara. Iya. Ya, aksesnya Tapi jauh. sejauh ini kendala-kendala itu bisa kita tangani ya, Ibu ya? Ya sementara bisa. Nah, baik. Iya. Pak Direktur dan juga Ibu Kepala Puskesmas, kita break sejenak. Ya, kita kembali lagi ke Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Medan Labuhan, Bapak Dr. Irlian. Bapak, sebagai salah satu rumah sakit yang berada di bawah payung Dinas Kesehatan, apakah biaya operasional akan dikelola secara mandiri? Ya, memang target kita selain mempersiapkan akreditasi, Mbak Tari, kita harus cepat juga mempersiapkan untuk BLUD, ya, Badan Layanan Umum, supaya apa? Supaya nanti untuk operasional kita bisa mengelola sendiri. Nah, sekarang kalau dengan UPT kita kan masih terkendala di pembiayaan dari UPT tadi kan, harus dari Dinas Kesehatan semua. Nah, nantinya harapan kita, mungkin target kita ke depan, selain akreditasi tadi yang tadi saya bilang, untuk mempersiapkan BLUD, supaya, yang tadi Mbak tadi tanya ke saya, supaya kita bisa mandiri secara keuangan. Berdiri. Iya. Baik. Lebih mandiri ya, Pak ya? Iya. Pak Irian, sejauh ini gimana respon masyarakat dengan kehadiran Rumah Sakit Umum Daerah Medan Labuhan sendiri? Respon masyarakat cukup baik. Jadi karena sekarang kita sudah mulai hiruk pikuk nih, mulai rame. Jadi udah ada yang datang nanyakan udah buka atau belum. Ya. Respon cukup baik. Kita juga sudah mulai mensosialisasikan bahwasannya keberadaan kita di sini sudah mulai ada, walaupun kita belum beroperasional. Responnya cukup baik, saya rasa. Baik ya. Dan kita harapkan akan terus baik responnya ya. Mudah-mudahan harapan kita semua. Baik. Sebagai rumah sakit baru, adakah strategi khusus dari direksi sendiri untuk mensosialisasikan keberadaan rumah sakit ini, Pak? Nah, kita juga mungkin rencana kita tetap berkolaborasi. Kolaborasi dengan apa? Nah, kita berkolaborasi dengan mungkin asosiasi, perhimpunan, atau dengan perusahaan sekitar. Karena lokasi kita kan ini daerah Medan Utara, banyak perusahaan sekitar, ada KIM di sini, juga ada banyak asosiasi juga di sini, jadi mungkin kita bisa bekerja sama dengan perusahaan melalui dana CSR
yang mana nanti harapan kita bisa kita berkolaborasi untuk membuat program-program sosial yang bisa mengena ke masyarakat yang nantinya mungkin diadakan di sini. Ya, contohnya kita nanti bisa operasi mungkin bibir sumbing, ya kan, atau operasi katarak, tapi dilaksanakan di sini supaya masyarakat paham dan sadar bahwasannya tindakan-tindakan yang tadi itu bisa dilakukan di Rumah Sakit Medan Labuhan. Nah, untuk kolaborasi sendiri, memperkuat kolaborasi, apakah itu sudah dijajaki? Mulai dijajaki? Sudah, kita sudah mulai dijajaki juga. Di sini kan memang banyak kita nanti akan, kemarin kita sudah ke Kim, juga kita sudah jajaki mungkin kolaborasinya. Ya intinya itulah, karena kan memang mereka ada CSR itu kan untuk kegiatan sosial, yaitulah kita kerjasama di bidang kesehatan lah kan, karena kita di rumah sakit, mungkin yang bisa layani di bidang kesehatan kerjasama dengan dokter yang ada di sini dan juga fasilitas yang tersedia di rumah sakit ini. Baik, Pak Direktur, terkait fasilitas dan alat, apa saja yang nantinya dimiliki oleh RSUD Medan Labuhan ini sendiri? Baik. Nah, terkait layanan 4 dasar tadi, kita juga ada alat-alat untuk laboratorium, ya, laboratorium dan juga alat-alat untuk operasi bedah umum. Bahkan untuk di mata kita ada alat VECO. VECO itu adalah tindakan operasi katarak yang minimal invasif atau tidak terlalu banyak memakai, ya kayak orang pakai tindakan alat-alat bedah gitulah, dia hanya seperti kayak disedot gitu bisa lebih cepat. Baik. Kita ada di rumah sakit ini. Jadi mungkin ya bisa menjadi ya salah satu nilai lebih lah dibandingkan rumah sakit seputaran daerah Medan Utara. Kita ada alat untuk operasi VECO tadi, juga untuk alat gigi, ya ada dental unit kita termasuk yang bisa kita bilang yang canggih lah, ya bisa yang canggih. Juga THT alatnya juga kita sudah lengkap. Terus untuk kebidanan juga ada, ya kalau kebidanan umumnya mungkin bisa kita layani di sini seperti ya operasi lahiran juga kan, dan juga mungkin operasi-operasi yang penyakit tumor kebidanan tapi yang tidak ke arah keganasan bisa kita layani di rumah sakit ini. Baik, Pak Direktur, kalau tadi disampaikan kolaborasi dengan stakeholder. Nah, gimana dengan mekanisme kolaborasi dengan puskesmas yang berada di Medan Utara? Nah, itu juga salah satu prioritas utama kita, puskesmas. Karena kita dengan puskesmas nggak bisa berjalan sendiri-sendiri. Kita harus saling keterkaitan. Kenapa? Yang tadi seperti Bu Dr. Heva bilang kan, di puskesmas terbatas untuk penanganan. Kan Vaskes tingkat 1 hanya 141 tadi pelayanan dasar 144. Ya Bu, 144. Nah itu kan perlu layanan lanjutan. Iya. Nah itulah kita berharap di rumah sakit ini dapat kita selesaikan permasalahan penyakit yang lanjutan tadi tanpa perlu harus kita, yang tadi juga kita dengarkan masyarakat banyak komplain nih harus dirujuk mungkin ke Medan dari segi biaya jauh dan juga waktu. Nah mungkin dengan Medan Utara kan bisa lebih dekat. Sudah itu spesialis kita tadi yang untuk dasar tadi kita sudah punya, dan juga alat-alat yang harapan kita ke depannya masyarakat bisa puas dan tingkat taraf kesehatan masyarakat Medan Utara ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Optimis masyarakat bisa terlayani dengan baik? Optimis. Baik. Satu lagi Pak Direktur, hingga saat ini apa kendala lain yang menghambat rumah sakit ini untuk segera dioperasikan? Kira-kira apa kendala? Yang paling menghambat kita ya mungkin dari secara umum dari fisik bangunan yang mana belum tadi tersedia lift untuk pasien. Karena kan kita nggak mungkin merawat pasien tidak kita hanya rawat jalan kan. Sesuai instruksi Pak Wali Kota kemarin waktu meninjau rumah sakit, beliau berharap ini bisa operasional secara menyeluruh. Bukan hanya rawat jalan, tapi sudah rawat inap. Baik. Nah, kendala kita untuk rawat inap, liftnya kan belum tersedia. Jadi saya rasa masih salah satu faktor yang agak menghambat ya di fasilitas pelayanan yang lift tadi aja. Fisik ya Pak ya? Fisik saja. Tapi optimis dalam waktu dekat akan bisa segera kita selesaikan. Insya Allah. Ya, Pak, ya. Kita ke Kepala Puskesmas, Ibu Eva. Ibu, dengan akan segera hadirnya Rumah Sakit Medan Labuhan ini, apakah dampaknya bagi Puskesmas sendiri? Dengan adanya Rumah Sakit Labuhan yang saat ini akan beroperasi, kami dari pihak Puskesmas mungkin makin memperingan pekerjaan kami, terutama di dalam hal rujukan, karena masyarakat dengan adanya rumah sakit yang letaknya dekat. Mudah-mudahan tidak menimbulkan kendala dalam hal mendapatkan layanan tingkat lanjutan yang selama ini keluhannya kan jauh di Medan. Jadi harapan kami masyarakat dimudahkan untuk mendapatkan layanan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Kemudian untuk rumah sakit juga dengan adanya fasilitas kesehatan di rumah sakit, kiranya
rumah sakit dapat memberikan harapan terwujudnya derajat kesehatan penduduk Kota Medan, khususnya Medan Utara. Ini harus saling berkolaborasi ini. Iya, betul, Ibu, ya. Betul. Baik. Ya. Ibu, untuk Puskesmas sendiri, apa saja program-program yang sudah dan akan dijalankan? Untuk Puskesmas, secara umum kami melaksanakan upaya preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Jadi di preventif kami melakukan upaya pencegahan penyakit, di promotif kami mengadakan upaya peningkatan kesehatan, di kuratif kami melaksanakan pengobatan, dan di rehabilitatif kami berupaya untuk memulihkan kesehatan masyarakat. Termasuk dalam konsentrasi penanganan stunting juga ya Ibu? Iya, betul. Baik. Kita kembali ke Pak Direktur, untuk ketersediaan dan pengelolaan obat nantinya itu seperti apa mekanisme? Ya, terima kasih. Jadi obat kita rencana nanti kita menyusun pertama peta. Ini kan kita belum beroperasional nih. Nanti setelah operasional di awal kita susun peta kebutuhan obat. Jadi kita langsung tanyaan ke masing-masing user, ke dokter-dokter spesialis dan dokter umum dan juga dokter gigi. Kita tanyakan apa nanti kira-kira penyakit yang terbanyak. Berdasarkan itu nanti kita susun supaya ketersediaan obat kita dalam hal pengadaannya sesuai dengan apa yang dibutuhkan, itu yang kita adakan. Dan juga kita nanti membuat FIFO atau first in first out, yang itu yang mana obat yang pertama masuk itu yang harus kita keluarkan diluarkan. Untuk apa? Mencegah obat-obat kadaluarsa. Jadi harapan kita ke depannya Rumah Sakit Umum Labuhan ini untuk hal obat kadaluarsa kita bisa kita jaga, manage, dan bisa seminimal mungkin. Nah, untuk inovasi-inovasi mungkin sudah ada pikiran nggak Pak Direktur dalam pelayanan kesehatan? Pelayanan kesehatan yang pertama kita nanti ke depannya memakai sistem aplikasi SIRS yang mana sudah terkomputerisasi semua, mulai dari pendaftaran, juga ke pelayanan, juga sampai ke akhir ke kasir. Jadi semua sudah by system semua. Baik. Jadi kita nanti ke depannya mungkin kita sudah paperless, sudah nggak pakai kertas lagi ke depannya. Mendorong pemanfaatan digitalisasi. Digitalisasi kita pakai. Jadi untuk waktu lebih cepat. Nah, kadang terkendala kalau memang kita semua status, misalnya kita nggak sistem online, pasien datangnya kita ambil lagi status dulu ke rekam medik. Nanti ke depannya begitu pasien datang, si dokter tinggal buka nama, dia bisa langsung muncul di layarnya masing-masing. Harapan kita bisa seperti itu ke depannya. Sudah terekam secara digital ya Pak ya? Sudah terekam secara digital. Jadi lebih memudahkan kita untuk melayani masyarakat pasti. Iya. Terakhir Pak, sebagai closing statement, dengan hadirnya Rumah Sakit Medan Labuhan ini, apa harapan Bapak? Harapan saya ya sesuai dengan visi rumah sakit kita, yaitu salah satunya itu mewujudkan Rumah Sakit Umum Daerah Medan Labuhan ini menjadi rumah sakit yang berkualitas dengan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Nah, maksud dari visi itu apa? Kita berharap rumah sakit ini menjadi wadah dapat terwujudnya tadi seperti Ibu bilang, taraf kesehatan yang lebih tinggi lagi dan selesai masalah kesehatan masyarakat Medan Utara ini tanpa harus pergi jauh-jauh lagi. Jadi kita berharap bisa selesai di sini tanpa perlu adanya rujuk-rujukan lagi ke yang lebih jauh lagi. Harapan saya itu. Baik, terima kasih Pak Direktur. Sama-sama, Mbak Dari. Terima kasih. Mudah-mudahan kehadiran Bapak dan Ibu di sini bisa memberikan pelayanan kesehatan yang luar biasa bagi masyarakat ya. Dan ikut serta mendukung program Wali Kota Medan Bobi Nasution. Siap, ya. Demikian bincang kolaborasi kita hari ini. Apa yang kami sampaikan kiranya dapat bermanfaat bagi masyarakat dan turut serta mendukung suksesnya 5 program prioritas Wali Kota Medan Bobi Nasution. Salam kolaborasi dan selamat sore.